lapisan jaringan pembungkus jantung itu sendiri terdiri atas 2 lapisan. Yang pertama adalah lapisan jaringan fibrous, yang kedua adalah lapisan jaringan serous. Nah, kita lihat di sini. Nah, sesuai dengan namanya, jaringan fibrous ini memiliki struktur yang kuat dan saling berikatan dan saling berhubungan seperti itu. Nah, hal ini yang memungkinkan untuk jaringan fibrous ini melakukan fungsinya terhadap jantung, yaitu untuk melindungi jantung itu sendiri. Selain itu juga untuk menjaga posisi jantung di dalam rongga toraks kita. Nah, berikutnya fungsi lainnya yaitu untuk mencegah terjadinya overload terhadap pengisian volume ruang jantung itu sendiri. Nah, berikutnya kalau di gambar ini kita bisa melihat fibrosis itu sendiri terdapat pada lapisan yang paling terluar ya. Lapisan paling terluar dari pembungkus jantung itu sendiri. Nah, berikutnya kita masuk kepada jaringan serous. Nah, jaringan serous ini terbagi atas 2. Yang pertama adalah jaringan visceralnya, yang kedua adalah jaringan parietalnya. Nah, jaringan serous ini antara parietal dan visceral itu sebenarnya merupakan satu struktur. Nah, kita lihat di sini pada gambar. Kalau sebenarnya, jaringan serous itu sendiri antara visceral dan parietalnya itu sendiri adalah satu struktur. Nah, ini yang untuk si parietal dan yang ini adalah untuk yang visceral. Yang terlipat pada ujungnya. Yang membedakan antara parietal dengan visceral itu sendiri adalah posisinya. Nah, parietal ini dia merupakan lapisan serous yang paling luar. Nah, yang langsung bersentuhan dengan lapisan fibrous. Sementara kalau untuk yang jaringan visceral itu sendiri, dia yang lebih dalamnya, yaitu yang nantinya akan menjadi satu kesatuan dengan dinding, ataupun hal yang sama, yang merupakan juga struktur dari dinding jantung itu sendiri. Nah, kita lihat nanti. Nah, di sini kita lihat hal signifikan yang terdapat pada jaringan serous ini sendiri sebenarnya adalah rongga yang terdapat di antara 2 lapisan tersebut, yaitu ini. Nah, yaitu adalah rongga perikardial. Nah, rongga perikardial ini hampir sama fungsinya dengan rongga pleura pada paru-paru. Nah, ingat fungsi dari rongga pleura pada paru-paru yaitu menahan gesekan yang terjadi ketika paru-paru kita itu mengembang. Nah, jadi dia menahan gesekan antara satu lapisan jaringan dengan lapisan jaringan yang lainnya. Nah, rongga perikardial ini juga menjaga agar ketika jantung itu berkontraksi, apakah dia pada saat mengisi ataupun pada saat dia mengempis itu sendiri, ataupun pada saat dia memompakan darah itu sendiri, nah itu tidak terjadinya gesekan antara jaringan-jaringan yang melapisinya. Nah, jadi bisa dikatakan kalau cairan serosa ini merupakan lubrikan pada lapisan-lapisan pelindung jantung seperti itu. Nah, berikutnya kita bahas lagi. Nah, berikutnya apalagi nih yang terdapat di bawah lapisan serosa, yaitu yang paling bawah ini adalah lapisan visceralnya itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini, ini sedikit membingungkan. Ini kok ada epikardium ya? Lalu di sini baru dalam kurungnya visceral layer. Nah, ternyata kita bisa lihat di sini bahwa lapisan visceral serosa itu sendiri juga merupakan lapisan dari dinding jantung itu sendiri. Nah, di sini kita lihat. Nah, dinding jantung kita itu terdiri atas 3 lapisan. Nah, yang pertama adalah yang paling luarnya itu sendiri yang langsung berkontakan dengan lapisan pelindung dari jantung itu sendiri adalah epikardium. Kita tahu lapisan yang paling luar itu epikardium seperti itu. Epi yang paling luar, kardium adalah jantung. Nah, di sini ternyata dia sekaligus merupakan adalah lapisan pembungkusnya itu sendiri yaitu visceral layer. Nah, berikutnya adalah miokardium. Nah, di sini ada hal yang sangat menarik terhadap miokardium itu sendiri. Nah, pada lapisan miokardium inilah terdapatnya sel-sel otot jantung, terdapat juga pembuluh darah jantung, lalu berikutnya terdapat juga nodus-nodus yang akan nantinya yang nantinya akan menyebarluaskan potensial aksi ataupun impuls untuk berkontraksi di seluruh bagian jantung seperti itu.
bisa melihat bahwa miokardium, nah ini di sini miokardium antara ventrikel kiri dan juga ventrikel kanan itu sangat berbeda nyata. Nah, lihat ketebalannya. Nah, ini yang kiri. Nah, ini yang kanan. Nah, dengan ventrikel sebelah kanan. Nah, hal ini dikarenakan ventrikel sebelah kiri itu memerlukan tekanan yang lebih kuat untuk menyeimbangkan resistensi yang terdapat pada sirkulasi sistemik. Nah, namun di sini perbedaan antara miokardium ventrikel kiri dan ventrikel kanan itu hanya terdapat pada ketebalannya saja, namun pada ruangnya dan volume darah yang ditampung itu masih sama. Nah, ada hal yang sangat unik dari miokardium ini sendiri. Nah, kita lihat pada gambar berikutnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa bahwa otot jantung yang mengelilingi jantung itu sendiri memiliki suatu bentuk yang sangat unik, yaitu berbentuk angka 8, yang nantinya hal ini akan sangat mempengaruhi dari kontraksi yang dihasilkan dari jantungnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini nih, bahwa nantinya kontraksinya itu sendiri bersifat memutar dan melilit seperti itu, yaitu melilit ke dalam. Nah, jadi jantung kita itu memompanya itu bukan hanya sekedar pompa yang seperti menguncup seperti itu, tapi juga sekaligus memutar. Makanya nantinya pun salah satu hal yang mengakibatkan terjadinya turbulensi cairan darah yang berada pada rongga jantung itu sendiri adalah dari kontraksi otot jantung ini sendiri. Nah, berikutnya yang yang akan langsung bersentuhan dengan cairan yang akan mengisi lumen dari jantung itu sendiri adalah endokardium yang bagian dalamnya. Nah, di sini fungsi dari lapisan endokardium ini sangat signifikan sekali fungsinya terhadap pengaturan pertumbuhan sel-sel otot jantung. Nah, selain itu juga sangat berfungsi terhadap pengsekresian endotelin. Nah, endotelin merupakan suatu senyawa kimia yang bersifat vasokonstriktor. Nah, senyawa kimia yang nantinya berfungsi untuk menjaga homeostatis dari kontraksi jantung kita itu sendiri, yaitu dengan adanya endotelin dia karena merupakan suatu vasokonstriktor, nah maka dia akan merangsang untuk terjadinya vasokonstriksi seperti itu. Nah, nantinya pun dengan pengurangannya, nah itu membalanskan atau menyeimbangkan untuk tidak terjadinya vasokonstriksi. Nah, kita sudah mengetahui tentang lapisan dari pembungkus jantung itu sendiri. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang yaitu tentang jaringan otot jantung.